Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat Selamat sore. sore. Tetap semangat ya, walaupun kita berada di sore hari di puncak weekend kita hari Minggu. Tetap semangat Erlina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir di acara pengimbasan modul 1.4 atau budaya positif pada sore hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir atau berkumpul dan sekalian silaturahmi, ya Bapak Ibu, tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas telah menyempatkan waktu di hari Minggunya untuk hadir di acara ini, yang harapannya kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada sore hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu semua, di sore hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun saya tahu sebagian besar pasti sudah kenal dengan saya ya. Saya Erlina Triratna Dewi, saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6, di mana kami mempelajari modul 1, 2, dan 3. Salah satunya adalah modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, pada materi ini yang menurut saya juga materi yang cukup banyak hal-hal yang harus dipelajari. Dan di sini kami juga diharuskan untuk melakukan aksi nyata terhadap budaya positif di sekolah kami. Dan setelah itu mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Nah, kembali kepada budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah familiar ya dengan yang namanya budaya positif. Apakah yang dimaksud budaya positif? Mungkin ada teman-teman yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dimaksud budaya positif. Saya Bu Erlina. Oh ya, selamat sore Bu Khotijah. Sore Bu Erlina. Budaya positif itu kebiasaan Bu. Oh iya, kebiasaan ya. Terima kasih. Kita simpan dulu untuk jawabannya ya. Jadi menurut Bu Khotijah, budaya positif itu adalah kebiasaan. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, ya Bu Nurul ya tadi sudah menghidupkan mic-nya. Ya, mungkin cukup menambahi saja budaya sama pendapat saya dengan Bu Khadijah. Kalau budaya itu kebiasaan, kemudian positif berarti kebiasaan yang positif, mungkin begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kita lanjut dulu dan kita simpan untuk jawabannya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, sebenarnya kita harus kembali kepada tujuan pendidikan. Di sini kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita garis bawahi pada kata menuntun. Jadi, peran seorang pendidik itu adalah menuntun kodrat yang sudah ada pada anak, agar mereka menjadi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam menuntun segala kekuatan kodrat itu, yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, di sini dijelaskan bahwa untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif, biasanya itu sering dikaitkan dengan kata disiplin. Dan lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, walaupun sebenarnya sudah tepat bahwa disiplin itu adalah salah satu cara di mana kita bisa menghasilkan sebuah budaya yang positif. Tetapi menjadi pertanyaan, disiplin yang tepat itu yang seperti apa? Nah, sebelum menjawab ke pertanyaan tersebut, kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol. Di sini, Dr. William itu meluruskan miskonsepsi tentang pengertian dari kontrol. Bapak Ibu, sebelumnya ada yang mungkin sudah mengetahui apa itu ilusi. Mungkin Bu Nurul mau menambahkan apa itu ilusi yang sepengetahuan Bu Nurul saja. Ilusi mungkin sesuatu yang tidak nyata begitu ya? Ya, sesuatu yang tidak nyata. Kalau kita berbicara ilusi, saya itu malah kepikiran cerita di mana ada orang di padang pasir yang saking kehausannya kemudian melihat sebuah kolam air yang ternyata itu tidak nyata atau sebuah ilusi seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi ya. Jadi benar, ilusi itu adalah sebuah harapan, tetapi tidak berdasar. Jadi sebenarnya tidak menjadi sebuah kenyataan. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang saya ingin mengajak untuk rekan-rekan semua untuk membayangkan. Nah, udah sore-sore kita minta untuk membayangkan ya. Membayangkan bahwa sekarang kita sedang menggenggam sesuatu yang sangat penting. Ya, kita menggenggam sesuatu yang sangat penting atau bisa juga itu ibarat harga diri Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang yang mengiming-imingi atau menggoda atau memaksa untuk membuka tak isi tangan kalian, apakah Bapak Ibu mau untuk membukanya? Bagaimana? Ada yang mau membukanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, berarti di sini sebenarnya yang memiliki kontrol untuk tangan kita itu siapa? Apakah orang lain atau kita sendiri? Kita sendiri berarti ya, Bu? Iya, berarti yang sebenarnya memiliki kontrol untuk membuka tangan kita itu adalah kita sendiri, walaupun kita dipaksa atau digoda orang lain. Walaupun ketika kebutuhan dasar kita belum terpenuhi,
Atau misalnya ada yang mengiming-imingi kita uang 10 juta, dan ketika kita waktu itu membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak, bisa saja kita akan membuka tangan kita. Tetapi itu atas kontrol diri kita. Nah, ini sama sebenarnya, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Yaitu mereka sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk perubahan stimulus respon teori kontrol. Jadi perubahan yang seharusnya kita lakukan. Untuk paradigma yang dahulu, kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi paradigma yang baru yang lebih tepat adalah bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang tepat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi yang lebih baik itu adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dulu juga ada model berpikir menang atau kalah, tetapi di paradigma baru ini bagaimana kita berpikir agar semuanya menang-menang. Nah, kembali lagi ke makna disiplin. Jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesuatu yang berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, atau ini sebenarnya pengalaman saya juga, ketika ada kelas yang tertib, atau misalnya dengan guru A, kelas itu tertib, barisnya tertib. Tetapi ketika suatu saat guru A itu sedang tidak berangkat, digantikan guru B, tiba-tiba kelas itu menjadi berbeda atau tidak bisa dikendalikan. Selidik demi selidik ternyata guru A itu memberikan hadiah kepada anak-anak yang tertib. Sedangkan guru B karena guru pengganti dia tidak melakukannya. Jadi anak-anak sebenarnya itu tertib bukan dari motivasi internal, tetapi karena ingin diberi hadiah. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilah tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan orang. Baik itu gurunya sendiri. Nah, dengan disiplin yang positif, itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya, nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Misalnya jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Tetapi saat ini kita sudah beberapa menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk nilai-nilai kebajikan pada kurikulum ini dapat kita lihat pada profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif.
Jadi perlu digarisbawahi lagi bahwa di sini disiplin bukan kepatuhan. Tetapi bagaimana kemudian untuk menciptakan disiplin pada anak? Nah, sebelum kita lanjut ke cara untuk menciptakan disiplin pada anak, kita akan membahas tentang teori motivasi. Nah, ini sebenarnya adalah motivasi orang untuk bertindak itu biasanya karena ada 3 hal. Alasan kenapa orang melakukan sesuatu itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau bisa juga hukuman. Yang kedua, orang atau anak itu berbuat untuk mendapat imbalan dari orang lain atau lembaga, baik itu bisa hadiah maupun pujian. Dan yang ketiga, nah ini yang paling puncak atau yang paling tepat, yang paling baik itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Kenapa saya mau melakukan ini? Apa baiknya untuk saya? Nah, itu merupakan teori motivasi orang dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, untuk peran pendidik, mohon maaf, kita sebagai pendidik itu sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Di sini ada 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, sebelum mempelajari modul ini, sejujurnya saya sering sekali melakukan untuk poin 1 dan 2. Terkadang saya juga sebagai teman, dan itu jarang sekali. Memang saya seringkali menghukum dan membuat anak itu merasa bersalah. Tetapi dengan mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memperbaikinya. Nah, apa sih bedanya antara 5 posisi kontrol yang pertama sampai ke-5? Ternyata untuk posisi kontrol yang pertama dan yang kedua ini akan berdampak buruk kepada anak, di mana ketika kita melakukannya akan membuat identitas gagal. Nah, di sini sudah ada tabel, bisa kita cermati. Jadi yang pertama penghukum, ini dapat membuat identitas gagal pada anak. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, Bu Guru akan misalnya menyuruh kamu menyapu atau akan menambahi PR, itu sebagai penghukum. Nah, hasilnya adalah anak akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah ya. Dan ternyata hasilnya itu dapat mereka menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol yang ketiga, itu adalah teman. Di sini dia masuk sebagai identitas yang berhasil atau sukses. Jadi teman pemantau itu masuk ke perilaku kontrol positif. Untuk teman, contohnya adalah lakukan untuk bapak atau ibu ya. Nanti kalau sudah bapak ibu bantu bereskan, gini. Nah, tetapi hasilnya, walaupun itu sebagai perilaku kontrol positif, ternyata itu membuat ketergantungan. Dan yang keempat adalah pemantau. Contohnya, coba apa peraturannya? Jadi dia hanya menanyakan, apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu masuk ke perilaku kontrol positif, tetapi ternyata hasilnya anak itu menyesuaikan kalau hanya diawasi. Nah, untuk kontrol diri yang paling bagus itu sebenarnya adalah manajer, di mana kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, mampukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu?
Dengan kita memposisikan posisi manajer kepada anak, dapat menghasilkan watak atau karakter yang kuat pada diri anak. Nah, di sini dampak pada muridnya ya bisa kita lihat dari posisi nomor 1 sampai 5. Sebagai penghukum itu dapat mengulangi kesalahan berulang kali dampaknya pada anak. Perilaku menjadi agresif. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu dapat membuat anak rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, yang paling bagus adalah manajer di mana mereka dapat mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kemudian berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana kita menciptakan budaya positif, dapat kita lakukan dengan membuat peraturan kelas, tetapi yang lebih tepat adalah membuat keyakinan kelas. Di sini peraturan dan keyakinan itu adalah suatu hal yang berbeda. Dengan membuat keyakinan kelas, kita dapat membuat lingkungan yang positif, yang dapat menghasilkan budaya positif. Nah, contoh peraturan kelas itu adalah jangan mengganggu temannya. Jadi menggunakan kata yang negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita ambil nilai-nilainya dan kalimatnya juga tidak terlalu panjang. Cukup misalnya menghargai teman, jujur. Nah, kalau misalnya lagi jangan meletakkan buku sembarangan, itu berarti masuk peraturan. Nah, bagaimana? Mohon maaf, ini karena free ya. Nah, keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Mohon maaf, ini tidak bisa jalan. Nah, menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, kita menjelaskan kesepakatan kelas itu seperti apa, tentunya dengan bahasa anak. Yang kedua, menuliskan yang mereka harapkan dari nilai-nilai yang mereka percayai agar nyaman dan tenang di kelas. Yang ketiga, mengelompokkan yang ditulis agar menjadi nilai keyakinan. Ini sudah saya praktekkan di kelas, dan biasanya anak-anak ketika diminta untuk menuliskan nilai-nilai keyakinan, yang mereka tulis itu adalah aturan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh terlambat. Nah, di sini kita meluruskan untuk menjadi sebuah nilai-nilai keyakinan. Nah, tetapi ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas, tidak memungkiri jika nanti akan terjadi masalah, atau anak juga akan tetap melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan kepada anak? Kita dapat mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena seperti yang kita lihat bentuknya segitiga ya. Kalau lingkaran mungkin namanya lingkaran restitusi. Nah, segitiga ini terdapat 3 langkah bagaimana kita memperbaiki perilaku anak. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana untuk menstabilkan identitas?
Harapannya menstabilkan identitas itu kita menenangkan anak, membuat dia nyaman, tidak takut. Jadi ketika anak berbuat salah, kita bisa mengucapkan seperti ini. Nak, berbuat salah tidak apa-apa. Tetapi di sini bukan melegalkan mereka untuk berbuat salah ya, karena di sini tujuannya adalah membuat mereka stabil identitasnya dulu. Jadi merasa tenang dulu. Seperti kita ketika orang dewasa melakukan salah, ketika kita langsung disalahkan, pasti bisa dibayangkan ya seperti apa. Nah ini sama kepada anak, kita stabilkan identitasnya dulu. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa lanjut untuk validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maksudnya di sini terkadang anak itu marah-marah atau apa ketika mungkin temannya mau merebut sesuatu yang sebenarnya adalah hak dia. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, apa yang telah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan lepas kita tentang kelas? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kita bisa menanyakan keyakinan kepada mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa praktik dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini anak-anak menuliskan kesepakatan kelas atau sesuatu yang mereka harapkan pada saat pembelajaran atau kegiatan di sekolah berlangsung. Kemudian juga kita mengeprint, kemudian menempelkan keyakinan kelas itu di kelas kita. Kemudian ada salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan ketika mendapati anak itu yang sedang mencontek.
Oke. Demikian untuk contoh praktek pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi kita menggarisbawahi bahwa untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini kita mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu saya persilahkan. Tetapi mohon maaf karena waktunya hanya tinggal 1 menit, saya cukup menerima 1 pertanyaan. Nanti bisa dilanjut pertanyaan bisa lewat WA seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin bisa menanggapi? Saya mungkin Bu. Oh iya, Bu Nurul lagi. Monggo Bu. Terima kasih sharing atau pengimbasannya ya Bu Erlina. Materinya bagus sekali. Ini juga termasuk buat apa namanya introspeksi pembenahan hal yang selama ini mungkin sebagian hal-hal yang keliru juga saya lakukan begitu. Sekali lagi terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas tanggapannya. Sebenarnya di sini saya bukan karena lebih bisa nggih Bu nggih, tetapi ini sharing juga ilmu yang baru saya dapatkan dari pelaksanaan